Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Hari ini kita memasuki renungan harian dalam serial khotbah di bukit yang terakhir. Firman Tuhan yang dibacakan terambil dari Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mau mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema renungan hari ini adalah tentang teguh lagi tangguh, itu tema kita. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan dua kata yang menunjukkan karakter seseorang, yaitu bijaksana dan bodoh. Dua hal berkaitan dengan karakter ini dibentuk tidak dalam waktu yang seketika, tetapi dibentuk sudah lama, dan mungkin sampai seumur hidup kita dikenal sebagai orang yang bijaksana. Bisa juga kita dikenal oleh orang lain sebagai orang yang bodoh atau sembrono. Saudara, itu berkaitan juga dengan identitas diri kita. Nah, saudara, apa sih artinya bijaksana? Bijaksana di sini menurut Yesus adalah orang yang mendengar firman Tuhan lalu melakukannya. Tetapi bodoh adalah orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukan. Jadi dari serangkaian khotbah di bukit ini, kita sudah mendengar firman Tuhan itu. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita mau menjadi orang yang bijaksana, yaitu mendengar dan melakukan firman Tuhan, atau menjadi orang bodoh, mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukan firman Tuhan ini? Bapak Ibu Saudara, kalau kita mungkin suatu saat sadar kita ini kok bodoh ya, kesalahan kita ternyata kita tidak mendengar lalu melakukan firman Tuhan. Menjadi bodoh adalah juga karena pembentukan yang sudah lama. Tetapi ketika kita sadar, apakah masih ada kesempatan untuk berubah atau bertobat? Jadi mendengar firman Tuhan sebagai sebuah kebenaran dan melakukan firman Tuhan sebagai sebuah kebaikan untuk hidup bersama. Mari kita lihat sebuah contoh dari buah roh. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Ada 9 sisi dari satu buah roh. Kasih, sukacita, dan seterusnya. Saudara-saudara, apakah kita sudah pernah mendengar firman Tuhan ini? Apakah iman percaya kita perlu menghasilkan dan harus menghasilkan buah roh ini menjadi kebaikan bagi sesama? Kita percaya itu. Tapi apakah kita mau melakukan firman Tuhan ini? Saudara-saudara, contoh yang dari sejarah adalah teladan di seorang menteri yang dipercaya oleh Soekarno pada waktu itu, Johannes Lemena. Saudara-saudara, beliau adalah seorang menteri yang dipercaya mengikuti kepemimpinan Presiden Soekarno sampai 18 kabinet dan 20 tahun masa pengabdian dia. Satu masa yang panjang, tetapi bukan soal masa yang panjang saja. Ada trust dari Soekarno sebagai presiden. Itu artinya apa, saudara? Johannes Lemena menjadi orang yang dipercaya karena dia mampu memperlihatkan hasil dari imannya
yang berasal dari firman Tuhan yang dia dengar, firman Tuhan yang dia percayai, dan firman Tuhan yang dia lakukan untuk kebaikan bagi sesamanya. Kita semua bisa juga seperti Leimena. Kita bisa menjadi orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, menghasilkan buah-buah iman yang baik dalam kehidupan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.